Halo pecinta film, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat dan diberi rejeki melimpah. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film The Translators 2019. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, bagaimana keseruan alur ceritanya? Selamat menonton! Di awal film memperlihatkan peluncuran sebuah buku bernama Daedalus di negara Perancis, di mana semua orang sudah menunggu volume ketiga dari buku peringkat 1 dunia ini. Setelah apa yang kita lihat tadi, kita pun dibuat fokus kepada kakek tua bernama Fountain, yakni pemilik toko buku yang memperkenalkan sang penulis kepada kepala penerbit bernama Extreme. Setelah 2 volume berhasil diluncurkan, jelas Extreme sangat berharap lebih kepada volume ketiga. Tentu ada satu maksud yang akan mereka tuju, di mana 9 orang itu datang ke Perancis untuk bertemu Extreme selaku penerbit dari buku Daedalus. Dan ketika tiba, seorang pelayan menyambut ke-9 orang itu untuk masuk ke tempat yang mereka datangi, harus dilakukan pengecekan secara ketat. Tak boleh membawa HP, flash disk, atau bahkan hal-hal lainnya. Mereka hanya boleh masuk dengan membawa badan serta kemampuan menerjemahkan buku Daedalus ke 9 bahasa yang berbeda. Setelah pemeriksaan ketat, mereka bersembilan pun tidak langsung bekerja, melainkan harus di-briefing dulu terkait penempatan. Mereka bersembilan akan diajak untuk masuk ke bagian terpencil dari bangunan ini. Setelah menuruni tangga berkali-kali, mereka pun masih harus masuk ke dalam banyak lorong yang ujungnya setelah melewati pintu berpassword mereka akhirnya tiba. Bisa dibilang mereka semua akan ditempatkan di dalam bunker khusus yang sudah diisi banyak fasilitas pendukung, demi menghindari penat selama proses pemisahan dari dunia luar. Tidak ada interaksi di luar agar tak ada satupun spoiler yang muncul. Ke-9 orang itu harus fokus untuk menerjemahkan buku Daedalus untuk menerjemahkannya sendiri. Ada aturan main di setiap sisi. Akan ada bodyguard khusus dari Rusia yang siap memantau tiap pergerakan. Lalu tak lama dari penjelasan si pelayan, datanglah Erik Angstrom yang menjelaskan bahwa untuk volume ketiga, buku Daedalus terdiri dari 480 halaman per hari, mereka akan diberi 10 halaman saja, yang itu berarti proses penerjemahan akan berlangsung selama 48 hari. Tidak ada perilaku seenak jidat selama proses ini. Apabila berani macam-macam, maka bukan karir yang akan melayang, tapi nyawa turut melayang. Sekali lagi ditegaskan, Daedalus adalah buku terlaris dan paling dicari di dunia. Dari bahasa Perancis diubah menjadi 9 bahasa berbeda. Tentu tidak boleh ada translasi yang bersifat rancu. Setiap kata harus diartikan secara tepat. Terlebih lagi, buku Daedalus bukan sekedar buku cerita fiktif, melainkan setiap halamannya berisi kalimat-kalimat puitis dalam bahasa Perancis. Setiap penerjemah memiliki cara sendiri untuk bisa maksimal. Tapi tetap, tenggat waktu menyelesaikan 10 halaman adalah 1 hari. Saat jam makan siang, mereka semua pun berkumpul untuk saling cerita. Tentu tidak sembarangan. Perlakuan spesial selayaknya tamu VVIP ini pun harus dirasakan oleh 9 orang itu. Pekerjaan dengan bayaran sangat tinggi meski memiliki risiko yang sangat besar. Bekerja di bos sistem paling ketat yang dibuat sendiri oleh ekstremis sebagai penerbit. Saat yang sama Kedrinos yang berasal dari Yunani, berkata jujur bahwa hanya karena bayaran tinggi, ia tertarik untuk dikurung di bunker ini. Pandangan itu berbeda dengan Katerina yang mengaku memang suka dengan isi dari buku Daedalus. Ia sangat ingin untuk bertemu dengan penemu buku itu yang sampai sekarang identitasnya tidak pernah diketahui satupun orang. Tak terasa sekarang mereka sudah berada di detik-detik terakhir pengumpulan halaman ke-10. Semua orang hanya fokus dengan laptop masing-masing. Bisa dibilang, tingkat kesulitan menerjemahkan buku ini jauh di atas rata-rata. Tapi hal itu berbeda bagi Katerina yang mendalami dahsyatnya tulisan dari buku Daedalus, sampai-sampai ia meneteskan air mata. Berselang dari itu, datanglah Erik yang telah membawa sebuah koper. Tidak lain tidak bukan, di dalam koper itu terdapat sesuatu yang harus disegerakan oleh Erik. Semua mata pun memandang ke sana karena ternyata metode pengumpulannya sangat unik, yaitu dengan pengunci flash disk yang telah diberi bendera dari 9 negara berbeda. Dengan begitu,
Apapun yang telah diartikan oleh ke-9 orang tersebut tidak akan bocor sama sekali. Hanya penerbit yang tahu dan tidak akan ada spoiler yang muncul di publik. Eric turut menjelaskan bahwa besok akan ada 10 halaman lagi yang ia berikan. Tapi sekarang semua orang harus fokus istirahat dulu serta menjauhkan otak dari apa yang telah mereka kerjakan tadi. Setelah 8 jam waktu istirahat terlewati, masuklah di hari kedua. 10 halaman pun berhasil mereka lalui secara cepat tanpa adanya kendala. Waktu terasa berjalan singkat dan ke-9 orang itu masih memiliki 46 hari lagi untuk bekerja. Bersyukur bisa bekerja seenak ini, meski memiliki tuntutan yang sangat tinggi. Saking luar biasanya buku Daedalus, Eric menggabung penjualan dari buku lain. Ia bisa makmur 9 turunan hanya dengan mengandalkan penjualan dari kedua volume Daedalus yang sebelumnya. Email yang tidak akan pernah ia sangka sebelumnya selama menjalani karir sebagai penerbit buku dari Daedalus. Siapa yang mengira isi email itu adalah ancaman serius terkait akan disebarnya 20 halaman pertama dari volume ketiga buku Daedalus. Alhasil, saat itu juga penggeledahan langsung dilakukan. Eric pun mengumpulkan ke-9 orang sembari berkata si peneror meminta tebusan 80 juta euro atau setara 1.380-an. Jika tidak dikirim dalam waktu 3 hari, maka besok ia akan mempublis 20 halaman pertama dan hari berikutnya akan ia publis 100 halaman. Jelas ke-9 orang siap mendengar ancaman tersebut. Namun ekstrem percaya dari ke-9 orang itu ada satu penyusup yang berhasil membongkar dan menyebar data terkait isi dari volume ketiga Daedalus. Dario yang berasal dari Italia pun setuju untuk mencari pelaku utama. Sedangkan Kedrinos tertawa karena merasa geli. Hal serupa terjadi kepada Alex Goodman yang mencoba beranjak membantu Kedrinos. Di situasi ini Eric tidak mau memberi kesempatan bagi si penyusup untuk mengaku. Ia mau mencari tahu dengan caranya sendiri. Setelah pertemuan itu, proses penggeledahan massal langsung dilakukan. Para bodyguard tak menemukan apapun. Namun di kamar Helen pada bodyguard menemukan sesuatu. Sesuatu yang selama ini disimpan diam-diam, yaitu tumpukan kertas berbahasa Denmark. Helen mengaku bahwa itu adalah karya novel buatannya. Ia suka menulis novel karena pada dasarnya ia tak mementingkan pekerjaan sebagai translator. Tapi dengan jahatnya Eric berkata bahwa Helen tidak ada bakat untuk menulis. Kini 8 orang lain masih menerka-nerka siapa pelaku sebenarnya. Mereka saling melirik satu sama lain yang pada akhirnya mereka curiga kepada satu orang, yakni kepada Javier, pria Spanyol yang selalu memakai perban di tangannya setelah jatuh dari sepeda. Perban itu pun berusaha dikoyak oleh Thelma sembari mengira ada sebuah HP di dalamnya. Tapi ternyata tak ada apapun dan Javier sendiri benar-benar merasa kesakitan. Situasi yang tidak sehat ini lagi pun harus menjalar kemana-mana. Tapi sampai sekarang tak ada yang tahu siapa sebenarnya pelaku utama. Di sisi lain, Katrina mulai menghampiri Alex. Katrina pun penasaran bagaimana caranya Alex bisa diundang masuk mengingat ia dijemput ketika sedang tidur di pinggir jalan. Sontak setelah pertanyaan itu, Alex pun langsung memulai untuk menjelaskan. 11 bulan sebelum ini, Alex pun dipertemukan dengan Eric di kantor polisi. Karena Alex setelah ketahuan membagikan translasi versinya sendiri secara online dan di-download 10 juta orang pada waktu itu. Alex sebenarnya adalah orang biasa yang ngefans berat kepada karya dari Oscar Bread, yakni penulis Daedalus. Ia sengaja melakukan translasi mandiri dari volume 1 dan 2 demi bertemu Oscar Bread dengan cara membuat translasi yang jauh lebih baik daripada apa yang dikerjakan oleh translator waktu itu dari bahasa Perancis ke Inggris. Terbukti banyak orang berkomentar dan mengajukan Alex sebagai translator pengganti tepat di depan wajah Eric. Alex berani berkata bahwa ia bisa menebak kalimat pertama dari volume ketiga buku Daedalus yang sontak saja Eric penasaran. Dan ia hanya bisa menyuruh Alex untuk menulis di kertas. Secara logika tidak mungkin bisa sama persis, yang faktanya buku itu belum saja keluar. Tapi faktanya, apa yang ditulis Alex langsung membuat Eric terdiam. Alex menjelaskan, hal itu terjadi karena ia melihat kalimat pertama dari volume ke-1 dan ke-2, lalu mengkombinasikannya selayaknya matematika. Scene beralih kepada Dario yang mulai mencium bau busuk di sekitaran ruang perpustakaan, yang mana setelah ia datangi ternyata ada satu hal yang membuat ia terkejut. Dan siapa yang pernah mengira apa yang dilihat Dario malam itu adalah Helen?
Helen memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena sudah tidak kuat lagi. Tekanan batin ini pun harus terjadi setelah sebelumnya Helen sukses melakukan translasi bahasa Perancis ke Denmark untuk volume ke-1 dan ke-2. Tapi di volume ke-3, ia langsung ambruk akibat perkataan Eric sepulang Helen meninggal. Tiba-tiba saja terdengar suara Eric yang kembali mendapat email dari orang misterius, di mana 10 detik lalu 100 halaman kembali dibocorkan secara online. Uniknya, tak ada satupun yang memegang HP selama teror itu muncul. Eric sendiri pun menjadi menggila, dan ia menuduh setiap orang yang ada di ruangan tersebut Alex dihajar sampai sesak. Begitu juga dengan Kedrinos beserta Ingrid yang diancam hingga gemetar. Parahnya, ada satu hal yang membuat semua kaget, yaitu Katrina ditembak oleh Eric di bagian perut. Tak cukup dengan Katrina, Alex pun harus mendapat hal serupa yang diarahkan ke dadanya karena Eric menaruh curiga kepada dua orang itu, karena Katrina dan Alex yang sempat ia dengar mengobrol berdua pada tadi malam. Namun atas perbuatannya ini Eric langsung diancam oleh para bodyguardnya sendiri, di mana saat itu juga Eric akan dibawa ke kantor polisi. Beruntung, Alex Goodman masih bisa selamat. Di rumah sakit, Katrina dirawat secara serius. Ia sedang memasuki masa kritis karena pendarahan yang sangat hebat sebelumnya. Hingga Alex pun memutuskan akan mendatangi kantor polisi. Setelah itu, scene kembali kepada Fontaine yang sebelumnya terlihat bertemu dengan Eric. Di sini, Fontaine pun harus berkata jujur bahwa ia tak bisa lagi menjadikan Eric sebagai penerbit buku Daedalus, dengan alasan bahwa Eric lebih mementingkan keuntungannya di atas apapun. Karena ide Eric untuk pertama kalinya dalam sejarah, para translator dikurung di dalam bunker yang tentulah tujuan Eric bukan karena ingin menjaga kualitas isi dari Daedalus itu sendiri, melainkan Eric lebih mengarah kepada antisipasi pengurangan profit dari adanya spoiler. Sebagai satu-satunya orang yang tahu identitas Oscar, Fontaine pun berkata, Daedalus bukan lagi perihal kuantitas. Mau seberapa banyak pun spoiler yang muncul, orang-orang akan terus mencari buku itu. Namun respon Eric sangat agresif. Ia mendorong Fontaine yang ujungnya kakek itu harus meregang nyawa setelah jatuh dari tangga. Sebelum pergi, Eric membuat rencana untuk menghilangkan jejak sembari membawa pergi salinan volume ketiga buku Daedalus. Lalu sekarang kita diperlihatkan kepada Alex yang sudah berada di kantor polisi untuk menemui Eric. Kini Alex yang menemui Eric secara terang-terangan mengungkapkan kekesalannya kepada Eric yang telah menembak Katrina hingga kritis. Tak cukup di situ, Eric pun harus mendengar satu pernyataan mengejutkan yang ternyata Fontaine yang Eric bunuh adalah ayah dari Alex Goodman. Toko yang berdiri selama 40 tahun itu menjadi saksi dari pertumbuhan Alex. Ia sangat-sangat menyukai buku karena peran Fontaine yang begitu tulus dalam menghayati setiap tulisan. Dan seiring berjalannya waktu, Alex langsung tergerak untuk tidak lagi memposisikan diri sebagai penikmat karya tulis, melainkan ia segera turun gunung untuk menulis buku. Dan semua itu ia mulai dengan menulis buku bernama Daedalus, yang itu berarti Oscar Bride adalah Alex Goodman. Maka tak heran tanpa harus mencuri salinan naskah atau apapun itu yang berada di bunker, teror tersebut tetap berjalan. Jauh sebelum dibawa ke kantor polisi sebagai seorang fans, Alex sebenarnya telah menyuruh para penikmat buku Daedalus yang tersebar di berbagai negara untuk meneror Eric. Jelas saja, Alex mampu menebak kalimat pertama pada volume ketiga buku Daedalus, karena memang ia adalah penulis buku tersebut. Alex menegaskan juga, ia tak butuh uang 80 juta euro yang telah ditransfer Eric pada detik-detik terakhir, di mana tujuan Alex adalah mengerjai Eric yang terlalu serakah. Sampai-sampai Fontaine selaku ayahnya Alex harus tewas. Ujungnya, semakin kesini, skenario itu semakin berjalan mulus dan secara perlahan Alex juga mempelajari background para translator yang telah ia dapat infonya dari sang ayah. Pada rencana awal, Alex sebenarnya mau mengerjai Eric dari hari kedua hingga hari ke-48. Namun setelah adanya korban jiwa yakni Helen beserta Katrina yang kritis, Alex pun harus mengurung semua niatan itu. Pada akhirnya setelah apa yang dibongkar oleh Alex, Eric pun menjadi sangat malu dan ia harus mendekam di penjara seumur hidup akibat pembunuhan berencana. Di sisi lain, Alex Goodman yang selama ini berada di balik nama Oscar Bride benar-benar merasa puas. Tak ada hal yang lebih puas dibandingkan membalaskan dendam kepada Eric. Di akhir film, Alex pun berani menjamin rasa bahagia atas segala keuntungan dari volume ketiga buku Daedalus buatannya tak akan mengalahkan rasa bahagia yang ia rasakan saat ini setelah memenjarakan Eric. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe channel ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.